dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai fertilitas. Fertilitas tidak akan pernah lepas dari pembahasan mengenai kependudukan. Fertilitas merupakan salah satu yang terpenting dari faktor pertambahan pertumbuhan penduduk, karena fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Misalnya bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Jumlah kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan bayi-bayi tersebut akan membentuk kelompok perempuan usia subur, sehingga akan mengakibatkan besarnya jumlah penduduk pada masa yang akan datang. Melalui angka fertilitas di suatu wilayah, kita akan mendapatkan gambaran penduduk secara kuantitas pada wilayah tersebut, sehingga pemerintah dapat membuat suatu kebijakan berdasarkan angka fertilitas tersebut. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat sesuai dengan keadaan penduduk dan pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan penduduk. Selain itu, pemerintah juga mengetahui pertumbuhan penduduk dengan membatasi angka kelahiran. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan WHO, terdapat 3 konsep mengenai kelahiran atau natalitas, yaitu pertama, lahir hidup atau live birth adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Yang kedua yaitu lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi di dalam kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Yang ketiga yaitu aborsi, peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang lebih 28 minggu baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Yang B yaitu sumber data fertilitas. Pertama yaitu sensus penduduk, yaitu pengumpulan data informasi yang dilakukan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di suatu wilayah pada rentang waktu tertentu. Yang kedua yaitu survei penduduk, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil sampel dari seluruh penduduk dengan metode statistika. Survei dapat dilakukan kapan saja dan tidak dibatasi oleh rentang waktu. Registrasi penduduk yaitu mencatat kondisi-kondisi penduduk yang dilakukan secara teratur. Registrasi yang dicatat berupa akta kelahiran, surat kematian, surat perkawinan, perpindahan penduduk, adopsi, dan lain-lain. Ukuran dasar demografi. Yang pertama, rate, angka atau tingkat. Rate adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kejadian dengan jumlah penduduk yang memiliki resiko kejadian tersebut. Rate dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, angka kasar adalah angka yang dipakai untuk menghitung peristiwa demografis. Kemudian, angka spesifik adalah angka yang dipakai untuk menghitung peristiwa demografi penduduk yang menanggung resiko peristiwa demografi tersebut. Yang kedua, rasio. Rasio adalah suatu yang menyatakan jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya dan dapat dinyatakan dalam per 10, per 100, atau per 1000. Yang ketiga, proporsi adalah suatu perbandingan antara pembilang atau numerator dengan penyebut atau denominator, di mana numerator termasuk atau bagian dari denominator dengan satuan persen. Yang keempat, rata-rata, yaitu ukuran nilai tengah dari hasil penjumlahan semua nilai pengamatan yang didapat kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan yang ada. Yang kelima, frekuensi, yaitu ukuran yang menyatakan berapa kali suatu kegiatan dilakukan pada periode waktu tertentu. Yang keenam, cakupan, yaitu ukuran untuk menilai pencapaian hasil pelaksanaan dari suatu target kegiatan yang ditentukan pada periode tertentu. Ukuran dasar demografi dalam pertumbuhan penduduk. Yang pertama, natalitas atau angka kelahiran. Dalam pengertian demografi, natalitas atau fertilitas yaitu kemampuan wanita untuk melahirkan yang ditunjukkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Yang pertama, angka kelahiran kasar atau CBR, growth birth rate,
merupakan jumlah kelahiran per 1000 dalam satu tahun. Angka kelahiran kasar bisa dirumuskan sebagai banyaknya kelahiran pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk dalam pertengahan tahun, kemudian dikalikan dengan konstanta atau 1000. Angka kelahiran kasar digolongkan menjadi 3, yaitu CBR yang lebih besar dari 30 golongan tinggi. Kemudian CBR antara 20 sampai 30 digolongkan sedang. Kemudian CBR yang lebih kecil dari 20 digolongkan rendah. Yang kedua, angka kelahiran menurut kelompok umur atau AFSR, Age Specific Fertility Rate, merupakan pengukuran fertilitas wanita antar kelompok umur tertentu. Rumusnya yaitu jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok umur X, kemudian dikali konstanta. Kemudian yang ketiga, angka kelahiran total atau TFR, Total Fertility Rate, merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita sampai akhir masa reproduksinya atau masa subur untuk melahirkan anak. Angka tersebut bisa diperoleh dengan menunjukkan angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR. TFR merupakan angka terbaik untuk membandingkan keadaan fertilitas di beberapa daerah atau negara. Rumusnya TFR sama dengan 5 dikali ASFR dalam kurung 15 sampai 49 selang ke 1 sama dengan 15 sampai 49. ASFR sama dengan angka kelahiran menurut kelompok umur. 5 sama dengan angka kelipatan setiap pengelompokan dengan kelipatan 5. Yang selanjutnya ada mortalitas. Yang pertama, angka kematian kasar atau CDR, Crude Death Rate, adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang meninggal pada setiap 1000 orang per tahun di daerah tertentu. Rumusnya, banyaknya kematian pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun, kemudian dikalikan konstanta. Yang kedua, angka kematian khusus atau ASDR, Age Specific Death Rate, adalah rata-rata banyaknya penduduk yang meninggal setiap 1000 orang penduduk pada tahun tertentu. Rumusnya, angka kematian khusus misalnya usia 55 sampai 59 tahun, 60 sampai 64 tahun dan 64 tahun ke atas sama dengan jumlah kematian pada usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk golongan tertentu dikalikan dengan konstanta. Yang ketiga, angka kematian bayi atau IMR, Infant Mortality Rate, dengan rumus IMR sama dengan jumlah kematian bayi pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran kemudian dikalikan dengan konstanta.